Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Sunan Derajat atau Raden Qasim. Pulau Jawa merupakan wilayah yang dipilih oleh para wali songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Salah satunya adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan tokoh yang menyebarkan Islam di Lamongan, Jawa Timur. Uniknya, Sunan Derajat dikenal memiliki banyak nama. Ia juga memiliki jiwa sosial yang tinggi dan merupakan seorang seniman. Seperti apa sosok Sunan Derajat dan bagaimana cara beliau menyebarkan agama Islam? Simak penjelasannya. Sunan Derajat atau Raden Qasim adalah putra bungsu dari pernikahan Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi dan merupakan saudara kandung dari Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Selain bernama Raden Qasim, Sunan Derajat juga dikenal dengan nama Maulana Hasyim, Sunan Mahmud, Raden Imam, Raden Syarifuddin, Pangeran Kadrajat, dan Sunan Mayang Madu. Ibunya berdarah Jawa yang membuat pengetahuannya tentang bahasa, sastra, dan budaya lebih dominan bercorak Jawa, seperti Sunan Bonang kakaknya. Ia pun sangat pandai mengubah berbagai jenis tembang macapat, pangkur yang berisi pesan-pesan Islam. Menginjak usia sekolah, Sunan Derajat belajar langsung kepada Sunan Ampel, ayahnya. Kemudian Sunan Ampel mengirimnya ke Cirebon untuk mendalami ilmu agama kepada Sunan Gunung Jati. Kepergiannya menimba ilmu di Cirebon mempertemukannya dengan Dewi Sufiyah, putri Sunan Gunung Jati. Setelah dewasa, Sunan Derajat menikahi Dewi Sufiyah. Kemudian ia tinggal di Kadrajat, sehingga disebut Pangeran Kadrajat atau Pangeran Derajat. Setelah beberapa tahun berdakwah di Kadrajat, Sunan Derajat kembali ke Ampel Dinta. Namun ayahandanya memintanya menyebarkan Islam di pesisir barat Gresik. Berdasarkan cerita yang berkembang, dikisahkan dalam perjalanan laut menuju Gresik, perahu yang ditumpangi Sunan Derajat dihantam gelombang besar dan pecah di tengah laut. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Derajat ditolong oleh ikan cucut dan ikan talang sampai mendarat di sebuah tempat bernama Jelak, Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Lamongan. Kedatangannya pun disambut baik oleh sesepuh kampung yang bernama Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Ia pun mengajar di Jelak, kemudian mendirikan surau sebagai tempat mengaji dan mengajarkan agama Islam. Dalam dakwahnya, Sunan Derajat dikenal sosok yang baik dalam berkomunikasi lewat kesenian. Ia dikenal juga sebagai sosok yang menyukai pertunjukan wayang dan sesekali tampil sebagai dalang seperti kakaknya Sunan Bonang. Melalui seni dan budaya, Sunan Derajat menyampaikan ajaran Islam sehingga masyarakat menerima Islam dengan baik. Di usia tua, Sunan Derajat tinggal di dalam Wulur, sebuah tempat tinggi arah selatan dari desa Derajat.
Disinilah ia menghabiskan masa hidupnya untuk berdakwah. Terdapat sejumlah peninggalan yang terpelihara sampai sekarang, di antaranya Singko Mengko, yaitu seperangkat alat musik, gamelan, dan beberapa benda lainnya. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Peran Sunan Derajat dalam perkembangan Islam di Indonesia. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam dakwahnya, Sunan Derajat dikenal dengan sosok yang berjiwa sosial, sangat peduli dengan kehidupan fakir miskin, serta lebih mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sunan Derajat tidak hanya mengajarkan ilmu agama, melainkan mengajarkan tata cara membangun rumah, membuat alat-alat yang digunakan untuk memikul atau menolong orang seperti tandu dan joli. 2. Menanamkan pendidikan akhlak. Dalam menyampaikan dakwah, masyarakat mengenal Popoli Pitu atau 7 dasar ajaran yang mencakup 7 falsafah hidup yang dijadikan pijakan dalam kehidupan. Dilihat dari nasihat-nasihat dan petuah-petuahnya yang dikenal masyarakat sebagai Popoli Pitu, menggambarkan sosoknya yang peduli terhadap masyarakat bawah. Dakwahnya sangatlah merakyat dan begitu membaur dengan masyarakat. Adapun Popoli Pitu antara lain sebagai berikut. A. Kita selalu membuat senang hati orang lain. B. Dalam suasana gembira, hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. C. Dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. D. Senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. E. Dalam diam akan tercapai keheningan dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan mulia. F. Pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. G. Berikan tongkat kepada orang buta. Berikan makan kepada orang yang lapar. Berikan pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian. Berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Demikianlah sekilas kisah Sunan Derajat. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.